wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggino Firianti Rosidin dengan NIM 22802241053 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai memahami laporan keuangan yang digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Kustitik. Baik, sebelum kita kupas tuntas mengenai bagaimana memahami laporan keuangan, adapun cakupan pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan, yang kedua komponen laporan keuangan, yang ketiga prinsip dasar keuangan, dan yang keempat laporan laba rugi. Kemudian yang kelima laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Jadi, laporan keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu, baik periode pada saat ini atau periode yang telah berlalu. Nah, laporan keuangan ini secara sederhana digambarkan melalui pos-pos keuangan. Pos-pos keuangan ini berasal dari hal-hal yang wajib dibayar atau dipenuhi setiap bulannya, seperti pendapatan, pembelian, peralatan, perlengkapan, sewa, gaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun komponen dari laporan keuangan. Yang pertama, ada laporan laba rugi. Yang kedua, ada laporan posisi keuangan. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, ada laporan perubahan ekuitas. Secara singkat, laporan laba rugi merupakan laporan yang diukur keberhasilannya operasi entitas dalam satu periode. Jadi, laporan ini mengukur seberapa berhasilnya sih sebuah perusahaan dalam satu periode. Apakah lebih banyak menghasilkan keuntungan atau malah sebaliknya, yaitu lebih banyak menghasilkan kerugian. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan, yakni laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Jadi, laporan posisi keuangan ini dapat memudahkan analisis dan memprediksi arus kas di masa mendatang. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas ini menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas serta melaporkan naik turunnya kas dalam satu periode. Jadi, laporan arus kas memberikan informasi mengenai keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yakni menampilkan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, serta mengungkapkan perubahan laba rugi, menggambarkan peningkatan atau penurunan laba rugi selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Akuntan menggunakan 4 prinsip dasar akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi. Yang pertama yaitu pengukuran, yang kedua pengakuan pendapatan, yang ketiga pengakuan biaya, dan yang keempat pengungkapan penuh. Nah, mari kita kumpas tuntas satu persatu. Pemahaman terhadap prinsip ini tuh sangat penting untuk dipahami secara utuh agar informasi yang dilaporkan dalam keuangan ini sesuai dengan yang disajikannya. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran. Pengukuran ini merupakan proses penentuan nilai rupiah dari setiap unsur laporan keuangan untuk diakui dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan laba rugi. Nah, adapun beberapa pengukuran yang sering digunakan. Yang pertama ada biaya historis, yakni biaya ini tuh lebih unggul dibandingkan dengan pengukuran lainnya karena dapat lebih diverifikasi. Karena dalam penggunaan biaya historis, aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut pada saat pembelian. Liabilitas dicatat sebagai kas atau setara kas yang akan dibayar untuk melunasi liabilitas akibat perolehan aset tersebut. Yang kedua ada nilai wajar, yakni pengukuran berdasarkan harga pasar. Jadi
pengukuran ini tuh berdasarkan harga pasar. Jika harga pasarnya sekian, maka harga yang dijualnya pun sesuai dengan harga tersebut. Yang ketiga adalah biaya kini, yakni biaya yang mengacu pada biaya yang saat ini. Yang keempat yakni adalah biaya nilai sekarang, yakni aset dicatat sebagai nilai diskonto saat ini dari arus kas masuk bersih di masa datang. Liabilitas dicatat sebesar nilai diskonto saat ini dan arus kas keluar bersih di masa datang yang diperlukan untuk melunasi liabilitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nilai realisasi, yakni aset yang tidak sebesar nilai kas itu diperoleh saat ini dengan menjual aset dalam pelepasan normal liabilitas. Jika dilihat dari keempat pengukuran tersebut, dasar pengukuran yang biasa digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Mengapa biaya historis? Karena biaya historis ini digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih lower of cost or net realizable value. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan diakui apabila peningkatan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang diukur. Sedangkan pengakuan biaya adalah pendapatan diakui apabila penurunan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang diukur. Nah, jadi perbedaan dari pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya ini terlihat dari jika pengakuan pendapatan itu adanya peningkatan, kalau pengakuan biaya itu terjadinya sebuah penurunan. Yang selanjutnya adalah pengungkapan penuh. Selain penyajian informasi dalam bagian pokok laporan keuangan, sebuah perusahaan juga dapat menambahkan pengungkapan atas laporan keuangan dalam bentuk catatan. Nah, dalam bentuk catatan ini atas laporan keuangan tersebut dapat berupa yang pertama, informasi dasar penyusunan laporan kebijakan akuntansi dan metode pengukuran yang digunakan. Yang kedua, penjelasan atas ketidakpastian dan kontingensi atau pernyataan yang bernilai benar atau salah. Yang ketiga, pengungkapan informasi yang diisyaratkan SAK atau standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan di bagian manapun. Dan yang terakhir, informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan di bagian manapun harus tetap relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Informasi dalam laporan laba rugi digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas. Informasi-informasi ini digunakan oleh para investor dan kreditur, sehingga mereka dapat membandingkan kinerja entitas dengan para pesaingnya. Kemudian, laporan laba rugi juga membantu memprediksi pendapatan laba dan arus kas di masa yang akan datang dengan mempelajari trennya, serta menilai risiko tidak tercapainya kas masuk yang diharapkan. Nah, dalam bentuk paling sederhana, laporan laba rugi dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut, yakni laba atau keuntungan didapatkan dari pendapatan atau penjualan dikurangi dari biaya yang dikeluarkan. Apabila pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut menunjukkan keuntungan. Dan sebaliknya, apabila pendapatan atau penjualannya lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka akan terjadi kerugian. Selanjutnya, unsur laporan laba rugi. Unsur laporan laba rugi terdiri atas pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pengertian dari pendapatan yakni bertambahnya aset atau berkurangnya liabilitas selama satu periode. Pendapatan ini dapat berupa penjualan, fee, atau pendapatan sewa. Kemudian, beban. Beban yakni berkurangnya aset atau berkembangnya liabilitas yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Beban yang timbul dalam aktivitas ini biasanya beban pokok penjualan, beban bunga, beban gaji, beban pajak, dan beban penyusutan. Selanjutnya,
Keuntungan. Keuntungan merupakan peningkatan ekuitas yang bersumber dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan, seperti halnya keuntungan penjualan aset atau keuntungan penjualan investasi. Dan yang terakhir, kerugian, yakni penurunan ekuitas yang bersumber dari transaksi luar kegiatan utama entitas, seperti penghapusan aset karena terjadi kerusakan atau terjadinya sebuah bencana. Selanjutnya adalah interpretasi laporan laba rugi. Berikut adalah contoh ilustrasi laporan laba rugi dari PT ABC untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022. Kita ilustrasikan kalau PT ABC ini sebagai sebuah perusahaan yang memiliki jaringan grosir sepatu. Oke? Untuk itu, kita analisis satu persatu dari laporan laba rugi pada perusahaan PT ABC ini. Yang pertama, ada penjualan. Berarti penjualan ini tuh yakni pendapatan yang diperoleh dari PT ABC selama mereka menjual sepatu, yakni pendapatannya sebesar 5.400.000.000. Yang kedua yaitu ada beban pokok penjualan, yakni biaya yang dikeluarkan oleh PT ABC untuk memproduksi sepatu sebesar 4.050.000.000. Yang ketiga yakni ada laba bruto sebesar 1.350.000.000 yang diperoleh dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Yang keempat yakni ada beban operasi. Beban operasi dari PT ABC terdiri dari beban penjualan dengan jumlah 180 juta, beban administrasi dengan jumlah 135 juta, beban penyusutan dan amortisasi sebesar 270 juta, sehingga beban operasi ini totalnya sebesar 585 juta. Nah, yang kelima yaitu ada laba operasi atau laba bunga sebelum pajak, di mana 765 juta ini diperoleh dari bruto yang tadi yang sebesar 1.350.000.000 dikurangi dengan beban operasi sebesar 585 juta. Sehingga laba operasinya berjumlah 765 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu beban bunga. Beban bunga PT ABC sebesar 135 juta. Beban bunga ini dapat terjadi apabila perusahaan meminjam uang kepada bank atau menerbitkan obligasi. Yang ketujuh, ada laba sebelum pajak dengan total 630 juta yang diperoleh dari laba operasi yang tadi sebesar 765 juta dikurangi dengan beban bunga sebesar 135 juta dan jumlahnya 630 untuk laba sebelum pajak. Yang kedelapan yaitu beban pajak penghasilan dari PT ABC sebesar 220.500.000. Dan yang kesembilan, laba bersih yang diperoleh dari laba sebelum pajak sebesar 630 juta dikurangi beban pajak penghasilan sebesar 220.500 juta, sehingga laba bersihnya sebesar 409.500.000 rupiah. Secara perhitungan, laporan laba rugi sudah selesai. Namun, di bawah kan ada lagi nih mengenai saham dan dividen ya. Nah, ini tuh dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar sih si pemilik atau pemegang saham ini mendapatkan laba dari setiap lembar saham yang dimilikinya. Nah, lembar saham ini tuh dihitung dari membagi laba bersih dengan jumlah saham beredar, yakni dengan laba bersih sebesar 409.500.000 rupiah dibagi dengan 9.000 lembar saham yang beredar. Jadi harga per lembar sahamnya itu sebesar 45.500. Kemudian nih, untuk mengetahui besar dividennya, jadi pada setiap lembar sahamnya si PT ABC ini membayar dividen sebesar 90 juta pada ilustrasi, sehingga dividen per lembar sahamnya adalah 10.000 yang dihitung dengan membagi besar dividen yang dibayarkan ke pemegang saham 90 juta dengan jumlah saham beredar 9.000 lembar. Nah, yang kemudian dari ilustrasi tadi itu berarti diperoleh laba bersih kan 409.500.000 rupiah dan membayar dividen sebesar 90 juta. Jadi tersisalah laba bersihnya sebesar 390.500.000 rupiah untuk si perusahaan tersebut. Jadi ini tuh udah tanpa ada sangkut pautnya dengan pemilik saham, karena si pemilik atau pemegang saham ini tuh udah dapat yang tadi 90 juta. Oke, selanjutnya yakni menilai profitabilitas dari laporan laba rugi. Nah, untuk penilaian profitabilitas ini bertujuan membandingkan perusahaan sejenis sehingga kinerja perusahaannya itu dapat dianalisis secara rinci dan beban yang tidak wajar itu dapat diidentifikasi. Untuk
memudahkan penghitungan ini, kita ilustrasikan lagi dengan PT AGC yang tadi ya untuk angka-angkanya. Nah, yang pertama kan ada cara menghitung gross profit margin atau margin laba bruto, yaitu laba bruto dibagi dengan harga jual. Jika dilihat dengan ilustrasi tadi kan berarti penjualan itu sebesar 5.400 juta dibagi dengan laba bruto sebesar 1.350.000.000, maka margin laba brutonya itu sebesar 25%. Jadi dibagi dengan per 100 gitu. Nah, yang kedua yaitu ada operating profit margin atau margin laba operasi, dimana laba operasi ini tuh dibagi dengan penjualan juga sama kayak tadi. Berarti si 5 miliar tadi tuh 5.400 juta dibagi dengan laba operasinya sebesar 765 juta, maka margin dari laba operasi adalah sebesar 14,2%. Yang ketiga yaitu net profit margin atau margin laba bersih, dimana cara menghitungnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan, yakni si 5 miliar tadi yang 100 juta dibagi dengan laba bersih sebesar 409.500.000 rupiah, dan diperolehlah laba bersih sebesar 7,6%. Kemudian itu untuk menghitungnya, yaitu setiap untungnya untuk menghitung profitabilitas ini tuh dibagi dengan penjualan. Baik, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Keuangan ini menyajikan informasi mengenai investasi pada sumber daya entitas, kewajiban pada kreditur, dan ekuitas pemilik yang membantu untuk memprediksi besar, timing, dan ketidakpastian arus kas dalam mengambil keputusan. Kemudian ada pun bentuk yang paling sederhana dari laporan posisi keuangan ini, yakni digambarkan dengan total aset diperoleh dari total liabilitas ditambah dengan total ekuitas pemegang saham. Untuk total aset ini merupakan penjumlahan dari total liabilitas dan total ekuitas. Sedangkan total dari liabilitas ini terdiri dari utang yang dipinjam oleh perusahaan. Lalu total pemegang saham ini yakni selisih antara total aset dengan total liabilitas. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Oke, selanjutnya adalah unsur laporan posisi keuangan, yakni adalah yang tadi ya, ada aset, aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Itu mari kita kupas tuntas satu persatu. Aset ini merupakan suatu kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai atau memiliki manfaat ekonomi. Aset ini diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yakni aset yang dapat digunakan atau dapat dijual dalam waktu tidak lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, yang termasuk dalam aset lancar ini ada kas dan setara kas, piutang dagang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Kemudian selanjutnya aset tidak lancar ini mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, akumulasi penyusutan, dan aset tetap bersih. Unsur laporan posisi keuangan yang selanjutnya adalah liabilitas, yakni kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan. Jadi kasarnya tuh liabilitas adalah sebuah utang gitu ya. Nah, liabilitas ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, yakni liabilitas yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Kalau liabilitas jangka pendek ini tuh terdiri dari utang dagang, utang gaji, terus pajak terutang, dividen terutang. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang ini terdiri dari utang obligasi dan utang wesel pada biasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur laporan posisi keuangan yang terakhir, yakni ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah selisih antara total aset dan total liabilitas. Ekuitas pemegang saham ini terdiri dari modal disetor dan saldo laba.
Modal yang disetor adalah modal yang diperoleh dari perseroan terbatas dari para investor atas penerbitan saham biasa dan preferen yang digunakan dalam bisnisnya. Yang kedua ada saldo laba, yakni sebagian dari laba bersih tahun-tahun sebelumnya yang ditahan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Nah, berikut merupakan contoh laporan bersih keuangan kooperatif dari PT ABC per 31 Desember tahun 2022 dan tahun 2021. Dapat dilihat ya teman-teman, untuk asetnya itu terdapat aset lancar, nih ada macam-macam aset lancar, aset tidak lancar, lalu total asetnya, kemudian ada liabilitasnya tuh ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga ada total dari liabilitasnya. Nah, dari keseluruhan yang selanjutnya ada juga ekuitas pemegang saham, yakni ada modal saham dan saldo modal disetor dan saldo laba. Kemudian ada juga total ekuitas dan total liabilitas. Ekuitas pemegang saham dapat dilihat, yang ini merupakan contohnya. Baik, untuk penyampaian materi mengenai memahami laporan keuangan saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam PPT ini untuk menyajikan materi laporan keuangan. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.